santai. Assalamualaikum Bang Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan dirinya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hija Hamid Fauzi. Asalnya dari Bandung, di UMY dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2020. Saya sebagai Ketua Umum LPTQ UMY periode 2022-2023. Kalau boleh tahu LPTQ itu singkatan dari apa ya Bang? LPTQ itu adalah kependekan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Masya Allah. Langsung aja Bang. Boleh. Bagaimana Anda mendefinisikan kepemimpinan? Saya, Ya. bagi saya, kepemimpinan adalah skill yang penting bagi setiap manusia. Karena yang pertama, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan dalam kepemimpinan itu ada ilmu-ilmunya, ada trik atau tips and triknya gitu ya. Dan semua orang pasti paham tentang kepemimpinan. Apalagi sekarang saya menjabat di Ketua Umum LPTQ UMY, itu pasti saya harus paham, saya harus bisa bagaimana cara memimpin teman-teman LPTQ gitu. Bagi saya pribadi, kepemimpinan itu adalah salah satu skill yang penting. Apalagi ketika nanti kita masuk ke dunia kerja, itu akan sangat terasa pentingnya. Dan apa yang menurut Anda menjadi ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif Bang? Pemimpin efektif adalah pemimpin yang bisa menjadikan contoh yang baik buat orang-orang yang ada di bawahnya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mengendalikan bagaimana pemimpin itu bisa menjadikan anggota-anggotanya itu menuruti apa yang diperintahkan oleh pemimpin, seperti itu. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang disegani. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang didengarkan setiap pembicaraan, setiap apa yang disampaikan oleh. Baik. Ceritakan pengalaman kepemimpinan Anda yang paling signifikan dan bagaimana Anda menghadapi tantangan dan untuk mencapai tujuan dengan kepemimpinan Anda. Coba ulang lagi saya. Ceritakanlah pengalaman kepemimpinan Anda yang paling signifikan dan bagaimana Anda menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan dengan kepemimpinan Anda. Mungkin saya mulai dari LPTQ saja. Karena LPTQ ini adalah organisasi yang tentu itu memiliki masa jabatan yang sangat panjang. Itu pasti mungkin memiliki pasti ada problematika di sana. Tidak mungkin jalannya selalu mulus gitu ya. Pasti ada aja permasalahannya gitu. Contohnya ada beberapa anggota yang tidak aktif gitu. Jadi kita kan semua sudah dilantik nih, kita juga semua sudah berjanji akan berpartisipasi aktif gitu dalam kepengurusan LPTQ selama satu periode. Tapi di pertengahan jalan ada aja anggota yang tidak aktif, bahkan tanpa kabar gitu, Oke. Tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar dan orang-orang bilang dia sudah keluar LPTQ, padahal saya tidak tahu hal itu. Itu salah satu problem yang saya rasakan di LPTQ, dan cara saya mengatasinya adalah dengan berbicara empat mata. Saya hubungi orangnya, apa permasalahannya, saya ajak ngobrol berdua. Ketika dia memiliki masalah yang serius dan memang dapat ditangkap oleh logika atau akal rasional gitu ya, yang saya bisa menggunakan hal itu, ya saya terima. Dan saya juga menerima lapang dada apa keputusan dia. Kalau dia ingin keluar silahkan, tapi dengan syarat yaitu mengajukan surat pengunduran diri. Adapun jika ada orang yang anggota yang menyampaikan alasan yang tidak masuk akal, saya akan menyanggah itu.
dan saya akan memberikan masukan baiknya seperti apa. Seperti itu yang saya rasakan. Masya Allah. Apa pendekatan abang dalam memotivasi dan menginspirasi anggota tim atau bawahan abang di PTG? Pendekatan secara langsung. Mungkin dengan tips atau cara-caranya bang? Kalau saya lebih sering pendekatannya melalui aktivitas sehari-hari. Contohnya saya mengajak dia makan, mengajak dia bermain game bareng misalkan gitu. Bermain game tidak ada salahnya jika memang itu tidak mengganggu waktu atau mengganggu aktivitas yang wajib gitu ya. Contohnya kita bermain game tanpa melalaikan sholat seperti itu. Kita bermain game tanpa bolos kuliah misalkan. Kalau kita bermain game dan kita bolos kuliah atau kita melewatkan sholat, ya itu baru salah gitu. Dan kadang saya pendekatannya itu ya itu dengan kadang ngajak main game bersama, atau enggak saya ajak makan ke Bibis misalkan gitu kan, atau enggak saya ajak dia ngaji bareng misalkan gitu, atau enggak saya ya sekedar WA dia gitu kan, ngirim video lucu atau apa gitu. Itu menjadi salah satu pendekatan juga. Iya. Bagaimana Anda mengembangkan keterampilan kepemimpinan Anda dan apa yang Anda lakukan untuk terus belajar dan tumbuh sebagai seorang pemimpin, bang? Apa yang menjadikan saya tumbuh? Mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Bagaimana cara saya mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Yang pertama itu saya mengobrol, saya konsultasi ke siapa, ke senior saya yang saya percaya sebagai orang yang patut saya contoh dalam kepemimpinan seperti itu. Itu yang pertama. Figur itulah yang membuat saya bisa bertambah skill dalam kepemimpinan itu. Yang kedua, nonton video di YouTube misalnya, contohnya figur saya di dunia maya tapi asli orangnya gitu maksudnya. Figur saya di dunia maya yang ya bagus dalam kepemimpinan seperti itu. Kemudian apa yang bisa menjadikan saya apa yang bisa menjadikan saya bertambah skill gitu ya. Ya, yang menjadikan saya bertambah skill adalah masalah gitu. Ketika ada masalah baru yang itu belum pernah saya alami, saya cari solusinya, disitulah saya berkembang. Disitulah saya bertambah skill kepemimpinan. Ya, seperti itu. Bagaimana abangnya mengukur keberhasilan kepemimpinan dan apa matriks atau indikator yang Anda gunakan untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan, bang? Karena prinsip saya tidak bisa saya membuat orang lain itu karena prinsip saya itu tidak mungkin saya bisa memuaskan semua orang ya. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, kita tidak bisa membuat semua orang itu patuh terhadap kita tidak bisa membuat semua orang itu suka terhadap kita. Maka indikator yang saya pegang adalah setidaknya 1-2 orang yang bisa ataupun mau mengikuti apa yang saya ucapkan, apa yang saya arahkan, itu sudah menjadi indikator bagi keberhasilan kepemimpinan saya. Ketika ada sekumpulan orang yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, dan di saat itu memang banyak perdebatan dan saya menjadi penengah dan saya memberikan opsi, memberikan masukan, dan semua orang setuju dengan opsi saya, disitulah saya merasa kepemimpinan saya berhasil. Ya. Apa yang abang lakukan untuk menciptakan budaya komunitas yang inklusif dan kolaboratif, bang? Yang kolaboratif, tentu kalau kita ingin menjadikan lingkungan kerja itu yang solid ya, kolaboratif, solid gitu kan, inklusif gitu. Saya ingat saya ingat ucapan dari salah satu dosen saya. Jadikanlah hubungan kita dengan teman lingkungan kita ya. Ya, kalau misalnya tadi pertanyaan tentang lingkungan kerja, berarti jadikanlah
saya, kamu gitu kan, dengan lingkungan kerja saya atau lingkungan kerja kamu itu menjadi hubungan yang tidak hanya transaksional tapi emosional. Jadi kalau kita di lingkungan kerja, jangan hanya menjadikan bawahan kita tuh sebagai objek untuk transaksi saja, objek yang hanya untuk didatangi, kamu kerjakan ini gitu. Kamu kerjakan itu, nih bayaran buat kamu. Itu kan hanya transaksi ya. Iya. Saya mentransaksi tugas, saya mentransaksi bayaran, saya mentransaksi segala macam hal gitu. Tapi jadikanlah hubungan itu sebagai hubungan emosional. Kalau ada anggota kita yang sakit, yuk kita jenguk, itu kan emosional ya. Kalau ada anggota kita yang lagi kesusahan, yuk bantu, nah, itu kan emosional gitu. Jadi ketika kita menjalin hubungan emosional, hubungan transaksional pun akan lebih mudah gitu, akan lebih mudah kolaborasi, akan lebih mudah solid. Karena nanti ketika ada orang yang ketika anggota kita sakit, ketika bawahan kita sedang dalam kesusahan dan kita bantu, maka akan tumbuh dalam perasaan dalam dirinya rasa kepercayaan, rasa dihargai gitu. Oh ternyata saya dihargai ya, oh ternyata saya disayangi ya gitu. Itu karena kita itu, makanya kita penting untuk menjadikan lingkungan kerja itu bukan hanya sebagai hubungan transaksional tapi emosional. Jadikan lingkungan kerja juga sebagai keluarga. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal, Bang? Tadi sama. Jadikanlah hubungan itu bukan hanya sebagai hubungan transaksional tapi emosional. Saya punya anggota di LPTQ itu, usahakan anggota ini tuh dihubungi saya bukan hanya ketika ada kerjaan aja, kerjaan organisasi ya. Misalkan kamu anggota saya di LPTQ, tapi saya tuh ngehubungin kamu tuh setiap ada kerjaan LPTQ aja, tolong kerjakan poster ini, tolong kerjakan sertifikat ini. Tapi di luar pekerjaan organisasi saya nggak pernah hubungin kamu. Itu adalah hubungan transaksional, adalah hubungan antara saya sebagai ketua dan kamu sebagai anggota. Tidak ada emosional di situ. Emosional adalah diri saya dengan diri kamu tanpa memandang jabatan apapun. Saya sebagai manusia, kamu sebagai manusia. Gitu. Saya sebagai tidak memandang saya sebagai ketua, kamu sebagai anggota. Akan tetapi pasti ada perasaan dari kamu sebagai anggota, ternyata ketua saya gini ya, baik gitu. Ternyata ketua saya peduli terhadap saya gitu. Padahal saya tidak membawa nama ketua saya di sini, tidak membawa nama ketua LPTQ di sini. Saya hanya membawa saya sebagai manusia yang harus saling menyayangi gitu. Tapi ya itu tadi, pasti akan ada perasaan seperti itu dari orang yang dikasihani gitu. Dan itu yang menambah emosional gitu. Ya. Peduli. Terima kasih Bang Hija atas Terima kasih. waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.